Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang sedang geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan juga keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, grup Fantasi Sedarah di media sosial menghebohkan publik karena grup yang memiliki puluhan ribu anggota ini berisi ketertarikan seksual menyimpang terhadap anak maupun juga keluarga kandung. Grup ini dikecam publik karena memberikan sinyal makin berkurangnya ruang aman bagi anak. Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa, kita telah terhubung bersama Komisioner KPAI Dian Sasmita serta pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mbak Dian dan juga Mas Reza. Selamat sore Mbak Dian, Mas Kevin. Ya, saya mau ke Mbak Dian terlebih dahulu. Tanggapan KPAI setelah ditemukan adanya grup ini, apakah KPAI telah berkoordinasi dengan kepolisian atau pihak-pihak terkait? Iya, kami sudah melakukan koordinasi sejak pekan lalu untuk memastikan bahwa kasus ini tidak sebatas menunggu pengaduan, namun perlu ada proaktif dari kepolisian mengungkap kasus ini hingga akar-akarnya. Jadi tidak hanya pada orang-orang yang mengunggah komentar atau narasi di sana, namun juga perlu ditelusur siapa yang berperan, aktor-aktor intinya ini di mana. Kemudian juga kami mendorong kementerian terkait dan dinas-dinas terkait untuk ikut men-tracing juga berdasarkan data kepolisian tentunya. Jadi tidak hanya fokus kepada penanganan kasus, namun juga perlu men-tracing para anak-anak ini yang punya kerentanan tinggi. Membaca dari unggahan di sana sungguh menyayat hati ya. Banyak pihak yang menyampaikan ke kami juga muncul ketakutan, was-was yang luar biasa. Jangan-jangan orang di sekitarnya sudah terpapar dengan konten yang ada di grup ini. Ini tentunya menambah tingkat kerentanan pada anak yang ada di sekitar mereka juga. Untuk itu perlu sekali dipastikan alamat dari para pengikut ini yang berpotensi tinggi sudah aktif untuk melakukan kekerasan seksual atau sudah punya bibit-bibit mengarah ke sana untuk di-tracing. Jadi tidak hanya pada aktor pengelola akun itu saja, namun juga para pihak. Tujuannya tidak hanya untuk menegakkan hukum, tapi memastikan anak-anak tersebut
terdampingi dan dapat mengakses layanan pemulihan. Nah, karena ini luar biasa sekali loh. Baik. Itu dilakukan oleh orang serumah. Nah, ini sangat menyakiti rasa keadilan anak-anak kita. Mbak Dian, tapi bagaimana KPAI ini melindungi anak yang sudah menjadi korban dari grup penyimpang ini? Iya, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi data anak-anak korban mana saja. Namun kami KPAI sebagai lembaga pengawasan dari pelaksanaan sistem perlindungan anak mendorong kepada kementerian terkait yang mempunyai mandat untuk melakukan pendampingan dan dukungan rehabilitasi untuk mereka menjalankan peran-perannya dengan lebih proaktif, termasuk melibatkan pemerintah daerah. Kita tahu hampir semua pemerintah daerah sudah memiliki UPTD PPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Mereka lah yang punya mandat utama untuk menjangkau dan mendampingi para anak ini. Karena kalau ini di ruang digital, tentunya bisa pengikutnya ini tidak hanya di wilayah Jakarta saja, namun bisa tersebar di berbagai wilayah. Untuk itu perlu sekali kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang punya akses dan teknologi untuk mengungkap data lokasi para pengikut ini. Perlu sekali diusut sampai tuntas. Baik. Mas Reza, apa yang perlu diwaspadai dengan munculnya grup menyimpang seperti ini? Ada dua hal yang harus kita waspadai. Pertama tentang aktivitas seksualnya, dan yang kedua adalah terkait dengan aktivitas bermedia sosialnya. Oke. Kalau kita berbincang atau berfokus pada yang pertama, yaitu aktivitas seksualnya, maka perkiraan saya dari judul atau dari nama grup Fantasi Sedarah ini memang berasosiasi dengan dua kemungkinan. Pertama, incest, aktivitas seksual dengan orang yang masih memiliki pertalian darah. Dan yang kedua, pedofilia, bahwa ada orang-orang dewasa yang tampaknya memiliki ketertarikan seksual pada anak-anak usia pra-pubertas. Sementara kalau kemudian kita berfokus pada isu kedua, yaitu terkait dengan aktivitas bermedia sosialnya, maka sayang beribu sayang, kita berbicara tentang puluhan ribu orang yang tampaknya punya orientasi dan perilaku seksual yang menyimpang, sekaligus jahat, dan melakukan perhimpunan sedemikian rupa yang saya khawatirkan akan berkembang. Anggaplah hari ini, tanda petik, mereka sebatas bertukar cerita, tapi tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti mereka akan melakukan aksi komersialisasi terhadap perbuatan menyimpang mereka. Saling bertukar atau mungkin memperjualbelikan konten-konten pornografi, konten-konten asusila yang mereka punya. Apakah kita sedang berfokus pada isu pertama, yaitu terkait dengan aktivitas seksualnya, ataukah kita berfokus pada isu kedua, yaitu aktivitas bermedia sosialnya? Ini yang jelas menunjukkan bahwa anak-anak tampaknya berhadapan dengan paling tidak dua kerentanan. Pertama, terkait dengan kerentanan mereka sudah menjadi objek kekerasan seksual, bahkan mungkin juga objek eksploitasi seksual. Dan yang kedua, anak-anak sebagai objek fantasi, objek pertukaran informasi tentang bagian-bagian tubuh anak yang semestinya terlindungi. Baik. Bagaimana, apakah Anda sudah memiliki mungkin data seberapa banyak mungkin anak-anak kita atau ya masyarakat kita yang sudah masuk ke dalam grup ini, Mas Reza? Dari perbincangan dengan sejumlah pihak, terdapat kisaran angka puluhan ribu. Ya. Tapi yang saya bayangkan puluhan ribu itu adalah orang, saya asumsikan orang dewasa yang bergabung ke dalam grup tersebut. Terkait dengan berapa orang anak yang sudah menjadi korban, saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah masuk ke dalam grup itu, sehingga saya tidak bisa pastikan. Apakah ini sebatas pertukaran fantasi belaka yang tidak menjelma sebagai perilaku, atau lebih dari sebatas fantasi, yaitu bagaimana kemudian orientasi, imajinasi, hasrat-hasrat seksual yang menyimpang sekaligus jahat itu sudah termanifestasikan ke dalam perilaku jahat terhadap anak-anak. Nah, saya tidak tahu bagaimana kemudian kita bisa melakukan estimasi data dari sekian puluh ribu orang yang menjadi anggota grup, berapa pula jumlah anak-anak yang sudah menjadi korban atau diviktimisasi di dalam grup tersebut, saya tidak punya datanya.
Baik. Mas Reza, bagaimana menyaring media sosial ini agar hal yang menyimpang tidak dapat diakses ke depannya? Ada dua area kalau kita bicara pencegahan. Pertama, pencegahan dalam konteks preemptif, dan yang kedua adalah pencegahan dalam konteks preventif. Kalau kita bicara dalam konteks preemptif, maka sudah kita berfokus tentang nilai-nilai sakral seksualitas, nilai-nilai luhur yang ada pada tubuh manusia. Sementara kalau kita berfokus pada pencegahan dalam konteks preventif, maka memang dibutuhkan literasi, terutama bagi kalangan muda, saya anggap, terutama anak-anak, bahwa mereka harus waspada bahwa ternyata media maya atau dunia maya bukanlah dunia yang aman sentosa. Kemungkinan terjadinya aksi pemaksaan, aksi-aksi viktimisasi secara seksual, justru hitung-hitungan di atas kertas lebih berpeluang terjadi lewat media siber. Anak tidak berhadap-hadapan secara langsung, tidak mengalami kekerasan atau serangan yang sifatnya frontal terhadap fisik atau tubuh mereka, tetapi disadari atau tidak, anak-anak sesungguhnya sudah dimangsa secara virtual. Baik, ada langkah preventif yang perlu dilakukan bahwa dunia maya bukanlah tempat yang aman sentosa seperti yang Anda sampaikan. Mbak Dian, apakah memang berarti ruang aman bagi anak sampai dengan saat ini sudah berkurang mengingat sangat melek teknologi terutama bagi para Gen Z sekarang terhadap media sosial? Iya, Mas. Jadi sebenarnya ruang digital ini menjadi salah satu lingkungan yang menarik atau menyedot waktu anak yang cukup banyak. Berdasarkan data global, di Indonesia itu aktivitas berinternet rata-rata sekitar 5 jam. Nah ini kalau dilakukan oleh anak juga, anak terpapar dengan internet selama itu, tentunya bisa dibayangkan bagaimana besarnya kerentanan anak. PPATK tahun 2024 merilis beberapa informasi seperti anak yang terkait dengan transaksi judol ada 80.000. Kemudian anak yang terkait dengan transaksi mencurigakan kaitannya dengan eksploitasi seksual komersial ada 14.000. Sekarang ada 41.000 orang pengikut, tapi belum diketahui berapa yang dewasa, berapa yang anak. Namun kita sudah bisa melihat bahwa anak-anak kita ini meskipun dia tidak terpapar langsung dengan internet, mereka bisa tetap punya kerentanan. Karena seperti kasus ini, 41 atau 32 ribu, puluhan ribu itu yang di berbagai media disampaikan, itu bisa kita lihat kalau semisal anaknya tinggal bersama dengan orang yang mengikuti grup tersebut, itu anak tersebut sudah punya kerentanan juga. Atau anak yang tinggal bersama pengikut dari grup ini dan ternyata dia sudah mengalami kekerasan. Nah, ini perlu sekali segera direspon oleh pemerintah. Kemudian juga ada anak yang ternyata dia mengikuti grup ini sudah sekian lama. Nah, ini perlu juga dukungan pemerintah untuk pemulihan mereka, psikososialnya, tidak hanya pada mental tapi juga perilakunya, supaya anak-anak yang sudah terpapar oleh isi konten di grup ini bisa terkoreksi perilakunya, didukung perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun juga mereka yang sudah terpapar oleh perilaku salah atau kekerasan, mereka punya potensi di kemudian hari meniru perilaku tersebut ketika mereka tidak mendapatkan dukungan pemulihan. Untuk ini PR pemerintah ini sangat besar sekali. Tidak hanya mengungkap kasus ini dan menegakkan hukum, tapi juga memastikan anak-anak yang ada di sana juga terjangkau atau diintervensi secara tepat dan cepat. Baik. Mas Reza, menurut Anda bagaimana bisa grup penyimpang ini memiliki puluhan ribu anggota? Suaranya masih termute, Mas Reza, mohon maaf. Pertanyaan yang amat sangat penting itu barangkali cocok diajukan kepada dua pihak. Pertama kepada Mabes Polri, khususnya kepada Satuan Kerja Patroli Siber. Dan yang kedua kepada Kominfo. Kenapa diajukan kepada dua kementerian atau lembaga tersebut? Karena saya bayangkan merekalah yang dianggap memiliki piranti teknologi paling handal untuk menyisir setiap hari, setiap waktu, segala macam kemungkinan munculnya grup-grup yang berisikan orang-orang dengan orientasi dan perilaku seksual yang menyimpang dan jahat.
Sehingga kalau pertanyaan semacam itu diajukan ke publik, jawabannya barangkali akan klise. Bahwa ya barangkali karena patrolinya kurang cukup gencar. Baik Mas Reza dan juga Mbak Dian, kita akan melihat dulu sebelum melanjutkan dialog ada informasi terkait dengan konten asusila anak. Pemirsa, kasus konten asusila saudara khususnya yang melibatkan anak juga pernah menghebohkan publik. Pelakunya tak lain ibu kandung para korban. Juni 2024, publik digegerkan video viral seorang ibu muda di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten yang tega melakukan tindak asusila terhadap anak kandungnya. Tersangka mengaku mencabuli putranya atas suruhan dan skenario dari seseorang yang dikenalinya melalui media sosial dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Polisi menyelidiki lebih lanjut kasus ini karena adanya dugaan jual beli video asusila oleh pelaku. Di waktu yang sama viral gambar ibu kandung yang nekat mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun di sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat. Polda Metro Jaya pun bergerak cepat dan langsung menangkap sang ibu. Mirisnya dari pengakuan tersangka, dirinya nekat melakukan hal tersebut lantaran melihat adanya tawaran untuk mendapatkan uang yang lewati beranda Facebooknya. Tertarik dengan hal tersebut, pelaku langsung memberitahu kepada akun Facebook bernama Ica Syakila, dirinya ingin mendapatkan uang yang ditawarkan tersebut. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di tanah air patut diwaspadai semua pihak. Pasalnya, potensi pelaku tak hanya dari luar, melainkan dari keluarga sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, saya mau lanjut ke Mas Reza. Mas Reza, ada pembuat konten asusila saudara yang ternyata pelakunya nih ibu kandungnya sendiri. Menurut Anda, faktor utama apa yang sehingga tega melakukan hal tersebut? Kalau dari dua ilustrasi kasus yang tadi ditampilkan, maka talenta bukan latar belakangnya adalah motif ekonomi. Bagaimana pelaku dalam hal ini orang tua, spesifik ibu, punya katakanlah kebutuhan finansial yang coba dipenuhi dengan cara-cara jahat, yaitu melakukan eksploitasi terhadap darah dagingnya sendiri. Pertanyaan besar justru menurut saya bukan lagi pada aspek motif atau latar belakang, tapi lantas titik hilir dari penanganan kasus itu apa? Adakah kita yang tahu bagaimana nasib kedua anak itu? Adakah kita yang cukup ngeh bagaimana kemudian penanganan hukum terhadap dua ibu tersebut? Perkiraan saya kita tidak begitu banyak tahu tentang hal-hal tersebut. Nah, karena kita tanda petik tidak cukup peduli terhadap titik hilir dari penanganan kasus semacam itu, maka masuk akal kalau kemudian perilaku jahat serupa itu terus berulang. Efek jera tidak muncul. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak sungguh-sungguh tahu tentang konsekuensi konkret yang dialami oleh orang-orang yang sudah melakukan penistaan seksual terhadap darah daging mereka sendiri. Kita sibuk gegap gempita pada fase kegemparan seperti sekarang, tapi bagaimana proses hukum itu berhasil meminta pertanggungjawaban kepada pelaku, dan bagaimana pula negara memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang sudah menjadi korban, praktis sekali lagi kita tidak tahu menang. Sampai dengan sejauh ini mungkin hal-hal yang Anda mungkin ketahui, Mas Reza, terkait dengan penanganan selanjutnya terhadap anak tersebut dan kasus hukumnya bagi pelaku terutama ibu kandungnya seperti apa? Bahkan diperluas, semestinya kita tidak hanya memusingkan kepala terkait dengan penanganan pidana. Kalau pidana sudah jelas, hitam putihnya persoalan sudah kita pahami bahwa korban adalah anak-anak, mereka harus dapat perlindungan khusus, kemudian para ibu yang sudah menistai anak-anak mereka harus mendapatkan sanksi pidana. Tapi yang juga menjadi persoalan serius adalah terkait dengan aspek perdata. Sekarang kita percaya diri tidak untuk mengatakan bahwa ibu-ibu yang sudah melakukan viktimisasi seksual sedemikian rupa harus kita potret, harus kita posisikan sebagai predator yang sangat berbahaya terhadap darah daging mereka sendiri. Kalau kita punya kesepakatan untuk mengunci para ibu itu sebagai para predator yang berbahaya, maka sepatutnya diambil langkah konkret dengan pencabutan kuasa asuh atas anak-anak dari para ibu tersebut. Nah, pertanyaan besar, lagi-lagi pidananya tak kunjung terjawab, apalagi pada aspek keperdataannya. Kalau pidana, domainnya memang ya kita letakkan di pundak teman-teman di kepolisian. Kepolisian bermitra dengan Kejaksaan Agung dan juga otomatis nantinya akan
bekerja di ruang penegakan hukum bersama hakim. Tapi terkait dengan aspek keperdataannya bagaimana? Saya tidak tahu. Mungkin Mbak Dian yang punya gambaran lebih komprehensif. Baik. Bagaimana sesungguhnya penanganan baik aspek pidana maupun perdata terhadap kasus-kasus victimisasi seksual yang dilakukan oleh para ibu terhadap darah daging mereka sendiri. Ya, seharusnya orang tua terutama ibu yang perlu menjadi pelindung bagi anak-anak, tapi malah menjadi pelaku utama dalam konten asusila. Mbak Dian, tanggapannya seperti apa? Iya, sebenarnya kekerasan terhadap anak itu data dari Simponi PPA menunjukkan terbesar adalah pelaku orang terdekat dari anak. Entah dia berstatus ibu atau berstatus ayah, tapi memang lebih banyak berstatus sebagai ayah. Artinya mereka sebenarnya orang tua yang mempunyai tugas pengasuhan. Nah, untuk ini saya sepakat sekali tadi Mas Reza menyampaikan kaitannya dengan pertanggungjawaban perdata terkait dengan hak pengasuhan. Ini perlu dipikirkan oleh negara terkait dengan mekanisme pencabutan kuasa asuh sementara untuk memastikan bahwa anak selama proses itu tidak semakin terluka atau terdampak dan memastikan juga anak bisa pulih ya. Nah, namun di dalam kasus-kasus seperti ini yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah ketok palu nih munculnya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan tata kelola perlindungan anak di ruang digital untuk penyelenggara sistem elektronik. Di sini di salah satu ketentuannya meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara sistem elektronik. Jadi ketika ini kejahatan di ruang digital, di ruang online, para PSE ini tidak dapat lepas tangan saja. Mereka punya tanggung jawab untuk memastikan semua fitur, produk, layanannya tidak mencederai hak anak, tidak menjadi ruang kekerasan bagi anak. Namun faktanya ini sudah terjadi. Untuk itu sebenarnya kasus ini kami ingin melihat juga bagaimana pemerintah menjalankan atau menegakkan aturan yang ada di PP 17 2025 ini. Sejauh mana pertanggungjawaban PSE terkait dengan kasus ini. Tidak hanya memblokir menurut saya. Kalau blokir ya sudah selesai, blokir saja. Padahal tanggung jawab itu masih panjang loh. Bagaimana memastikan para PSE ini menjalankan kewajibannya untuk membuat security by design. Jadi keamanan yang memang sudah diatur. Ini sampai 41.000 pengikut. Dengan isi konten seperti ini, kami sebenarnya mempertanyakan bagaimana sistem keamanan, bagaimana sistem yang sudah dibangun oleh PSE untuk benar-benar memastikan bahwa produk, layanan, fiturnya aman untuk anak. Ini sebenarnya yang diatur oleh PP kita. Baik. Kita nantikan nanti tentunya penyelidikan yang terbaik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan diharapkan hak-hak bagi anak, terutama pendampingan tadi juga dapat ditingkatkan, terutama hak asuh tadi yang menjadi persoalan yang kita bahas tadi. Terima kasih Mbak Dian dan juga Mas Reza telah bergabung bersama kami di Sini Sore. Selamat sore, sehat selalu.